Gusti Prabu Sang Hyang Bajul Sagara, junjungan kaula, kula angkir datang ke tempat kaula. Om. Gusti Prabu Sang Hyang Bajul Sagara, kula angkir ke tempat kula, datang ke tempat kula. Oh, itulah mantra yang terdengar oleh Jono dari luar yang diucapkan oleh Mbok Wati, ibu mertuanya. Ibu mertuanya Mbok Wati yang usianya 70 tahun. Mengerang-ngerang, melenguh-lenguh ditunggangi oleh sesosok manusia dengan kepala seekor buaya. Jono terbata-bata ingin teriak namun lidahnya keluh, tak sanggup mengeluarkan suara, sedangkan kaki dan tangannya gemetar. Jono seperti dipaksa melihat apa yang terjadi di dalam. Mata tak bisa dia pejamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini Akang akan menceritakan kisah nyata masih tentang seputar dunia pesugihan. Yang memang entah kenapa di zaman saat ini makin sini justru bukannya menghilang, malah bertambah semakin ramai orang-orang mendatangi tempat-tempat pesugihan untuk mengadu nasib merubah hidup mereka. Fenomena ini memang agak tak wajar kalau dari sudut pandang kita mengikuti perkembangan zaman. Namun jangan heran, saat ini kita mulai memasuki fase akhir zaman, di mana sesuatu yang hak akan dianggap salah, sedangkan sebaliknya perkara batil akan dianggap benar. Disinilah mulai terlihat kebobrokan akal, akidah sebagian besar masyarakat kita yang lebih memilih jalan pintas untuk mendapatkan harta kekayaan. Di cerita kali ini, cerita yang baru Akang dapat di bulan Juli kemarin, masih begitu hangat, adalah cerita yang dibagikan oleh salah satu kenalan Akang yang bernama Kang Jono, atau lebih akrab dipanggil Mas Jono, yang baru saja di bulan Februari lalu, Februari 2025, Mang Jono tanpa sengaja berhasil membuka tabir misteri tentang penyimpangan adat tradisi leluhur dari keluarga besar istrinya yang berkaitan dengan sosok siluman buaya putih. Jono asli kelahiran Solo, Jawa Tengah. Ibu bapaknya asli orang Jawa. Menikah dengan Maya, gadis Sunda campuran Jawa, yang perkenalannya dulu terjadi ketika bapak dari Maya yang bernama Mbah Kromo membuka usaha di daerah Jawa Tengah sana.
Mbah Kromo ini dulu semasa jayanya ketika masih hidup, dia merupakan seorang pengusaha mindring, yaitu jenis usaha yang seperti kredit. Hanya saja barang yang dikreditkan ini bukan berupa kendaraan ataupun uang, tetapi berupa kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak, beras, dan sejenisnya. Dari usaha itu, Mbah Kromo sampai mempunyai 20 orang karyawan yang menjadi pedagang tersebar di daerah Jawa Tengah, yang tempat pusat usahanya waktu itu ada di daerah Solo. Nah, disitulah Jono di usianya yang baru menginjak 19 tahun mulai ikut kerja jadi pedagang pula. Sampai akhirnya 3 tahun lamanya Jono bekerja kepada Mbah Kromo. Dia pun bertemu dengan Maya, anak ketiga dari Mbah Kromo, yang waktu itu berkunjung ke Solo bersama ibunya bernama Mbok Wati. Pertemuan dengan Maya ini membuat Jono langsung jatuh hati. Sampai dengan bantuan Mbah Slamet, bapak dari Jono, yang memang akrab dengan Mbah Kromo, Jono pun dibantu bapaknya berhasil mendekati Maya. Sampai akhirnya mereka berdua pun disuruh untuk menjalin rumah tangga. Nah, singkatnya, selepas menikahi Maya di tahun 93, Jono dan Maya pun diperintah oleh Mbah Kromo untuk tinggal di Jawa Barat bersama Mbok Wati, ibu mertua Jono. Waktu pun berlalu. Makin tua, Mbok Wati makin sering sakit-sakitan. Sedangkan Mbah Kromo di tahun 2008 silam, beliau meninggal dunia, menyisakan dan meninggalkan 5 orang anak dan 1 orang istri. Di tahun 2024, Mbok Wati yang memang sudah berusia lanjut mulai sering sakit-sakitan. Hasil pemeriksaan dokter pada waktu itu, Mbok Wati ternyata mengidap penyakit gula. Namun bukan gula basah. Bahasa kita biasa menyebutnya dengan penyakit gula kering. Yang dimana akibat dari penyakit itu, tubuh dari Mbok Wati yang tambun dari hari ke hari seiring berjalannya waktu semakin kurus. Dan tubuhnya menjadi begitu lemah sampai pandangan pun penglihatannya sudah mulai kurang baik. Mbok Wati pun dirawat oleh ke-5 orang anaknya secara bergiliran. Sampai akhirnya di pertengahan bulan Desember 2024, tibalah giliran dari Maya dan Mang Jono untuk giliran merawat Mbok Wati, ibu mertuanya. Jono pun dengan senang hati, karena walaupun mertua itu tetap ibunya. Doanya, keberkahannya sama seperti ibu kandung Jono sendiri. Terlebih, Jono ini sudah tak punya ibu bapak. Hanya tinggal Mbok Watilah sang ibu mertua yang dia anggap orang tuanya. Mbok Wati pun diantar oleh anak tertua ke rumah dari Jono dan Maya. Di rumah itu, Mbok Wati ditempatkan Jono dan Maya di kamar belakang
tepat ke arah kamar mandi dan dapur. Bukan apa-apa, ditempatkan di kamar yang dekat ke kamar mandi, dikarenakan Mbok Wati ini sudah sering beser. Jadi klepnya ini udah longgar. Kalau udah pengen buang air kecil nggak bisa ditahan. Makanya ditempatin di kamar belakang. Bukan tidak memuliakan, tapi untuk mempermudah aktivitas dari Mbok Wati. Saat itu Mbok Wati tepat berusia 74 tahun. Sudah tua renta. Namun walau fisiknya kurus, penyakitan, tapi terlihat masih begitu kuat. Nah, satu ketika, hari Kamis di bulan Januari, tepatnya tanggal 2 Januari 2025. Hari Kamis Wage dalam penanggalan Jawa. Yang tentunya malamnya itu disebut malam Jumat Kliwon. Nah, satu saat, hari Kamis itu, tanggal 2 Januari nih, Januari kemarin, Jono ini ikut acara tahlilan di desa tempat tinggalnya. Di tempat tahlilan yang masih merupakan kawan dari Jono. Selepas bubar jamaah tahlil, Jono dan kawan-kawannya, termasuk di situ ada Karnaen dan si Taryo, gak langsung bergegas pulang ke rumah, tetapi asik ngobrol bersama beberapa orang warga yang memang begitu akrab hubungan mereka. Malam semakin larut. Waktu itu tepat jam 11 malam. Jono yang melirik ke jam dinding di rumah duka. Waduh, udah jam 11, pamit dulu ya, mau pulang. Kasian, takut ada apa-apa sama ibu mertua, ucap Jono saat itu. Karnaen pun tersenyum lantas mengangguk. Ya udah Jon, kalau mau pulang, pulang duluan aja. Nantilah kita mah lepas tengah malam, sekalian ronda, baru pulang kembali ke rumah. Akhirnya, Jono pun pamitan kepada mereka. Lantas, mengendalikan motor yang dia kendarai, langsung bergegas pulang menuju kediamannya. Di perjalanan, lagi naik motor, Jono kaget karena tiba-tiba turun hujan gerimis. Loh, kok malah gerimis? Bukannya dari tadi gak ada tanda-tanda mau hujan, pikir Jono. Motor dia tancap semakin kencang. Ketika tiba di dekat rumah kediamannya, motor dia matikan, dia dorong ke halaman. Takut suara motor membangunkan sang ibu mertua. Motor distandar, dikunci leher di teras rumah kediamannya. Lalu Jono pun merogoh saku mengambil kunci pintu. Namun ketika kunci akan dia masukkan, Jono terdiam kaget karena mendengar ayam-ayam peliharaannya di belakang rumah berkotek ribut. Tiada henti. Aduh, tuh ayam-ayam kenapa? Jangan-jangan ada biawak, pikir Jono. Jono pun setengah lari, langsung menuju ke arah belakang rumah. Itu masih gerimis loh. Jono basah-basahan. Ketika tepat tiba di belakang rumah, Jono langsung menuju ke kandang ayam peliharaannya. Disitulah Jono melihat seekor biawak sebesar paha orang dewasa sedang melahap ayam jago milik Jono. Jono pun terkejut. Lantas lekas mengambil batu, dia berjalan mendekat, batu dia sambitkan tepat mengenai kepala biawak. Biawak itu terkejut, namun bukannya lari, malah diam, menoleh ke arah Jono. Yang membuat Jono terkesiap.
ketika mendekat ke arah si biawak sambil memegang potongan kayu. Seumur-umur, Jono baru melihat dan menyaksikan biawak berwarna putih. Matanya merah. Ciri khas dari hewan albino. Sekejap, Jono tertahan berdiri diam, saling tatap dengan biawak putih di hadapannya. Jono terkesima. Selepas sadar, Jono pun langsung menyambitkan kayu di genggaman tangan mengenai ekor si biawak. Yang lantas biawak itu lari menuju kebun di belakang rumah, dikejar oleh Jono. Namun sayang, biawak putih itu menghilang di sela-sela pepohonan. Aneh, biawak apa? Kok ada biawak putih? Jangan-jangan bukan biawak biasa, pikir Jono ketika mencari-cari di sela-sela pohon tempat biawak tadi menghilang. Di tengah Jono yang kebingungan mencari bekas lari biawak, takut di situ ada lubang tempat biawak. Namun di tengah Jono yang lagi mencari-cari lubang biawak, Jono malah merinding tak jelas. Bulu kuduknya lantas berdiri. Loh, kok jadi merinding kayak gini? Ih, aneh, pikir Jono. Jono pun mengurungkan niatnya mencari keberadaan si biawak albino tadi. Lantas Jono berdiri, berbalik, berjalan pelan menuju ke rumah tempat tinggalnya. Namun baru beberapa langkah Jono berjalan, mata Jono terbelalak melihat ke belakang rumahnya, di mana di balik pintu belakang yang terbuka terlihat oleh Jono sosok Mbok Wati, ibu mertuanya, berdiri menatap tajam ke arah Jono. Loh, kok si Mbok bangun? Lagi ngapain dia di situ? Mbok, teriak Jono sambil berjalan mendekat. Namun Jono langsung diam, berhenti memanggil ibu mertuanya ketika Jono menyaksikan sang ibu mertua bertolak pinggang dengan pundak bergetar. Matanya melotot penuh amarah ke arah Jono. Loh, si Mbok kenapa? Kok kayak ngamuk? Mbok kenapa, Mbok? Tapi Mbok Wati tetap diam, melotot tajam ke arah Jono. Dan ketika Jono berniat mendekat, Mbok Wati lantas berbalik masuk ke dalam. Pintu belakang langsung tertutup begitu kencang. Jono mengejar ketika menggenggam gagang pintu. Loh, kok dikunci? Mbok. Si Mbok mungkin langsung tidur. Tapi kenapa? Kok tadi pandangannya seperti yang murka, seperti yang marah. Ada apa? Pikir Jono. Lantas, tak pikir panjang, Jono pun langsung berjalan ke depan rumah. Anak kunci langsung dia putar. Ketika pintu terbuka, loh, Kang, kok udah pulang? Kapan datangnya? Ucap Maya, yang lantas menoleh dan bertanya ke arah Jono. Loh, Akang kan dari tadi udah pulang. Emang kamu gak dengar? Tadi Akang lari ke belakang ngusir biawak. Ayam kita tuh habis dimakan biawak. Ayam? Ayam apa, Kang? Dari tadi saya sama si Tono gak dengar apa-apa. Iya, Pak. Dari tadi Tono sama emak gak dengar apa-apa kok. Ucap si Tono, anaknya Jono. Masa iya sih ayam ribut loh di belakang? Masa kalian gak lihat? Ibu aja tahu kok. Ibu? Si Mbok maksudnya? Iya, si Mbok. Siapa lagi? Tahu dari mana, Kang?
si Embok dari tadi juga tidur di kamar, gak keluar. Ah, gak mungkin. Tadi Akang lihat sendiri, si Embok itu keluar lewat pintu belakang. Ah, salah lihat mungkin Akang mah. Udah, masuk saja Kang. Tuh, minum teh hangat dulu. Akang pasti kebasahan kan? Tadi hujan gerimis. Ucap Maya sambil tersenyum. Jono hanya bingung. Aneh loh. Itu ayam suaranya kenceng banget. Tapi istri dan anaknya gak denger apa-apa. Terlebih lagi waktu Maya bilang, Mbok Wati, ibu kandungnya Maya, itu di kamar gak keluar. Jono pun lantas duduk di samping istri dan anaknya yang asik nonton TV. Ketika Jono mengambil teh hangat yang dibuatkan sang istri, teh baru didekatkan ke mulut, Jono terkejut melihat ibu mertuanya berjalan menuju ruang tamu. Terkejutnya Jono, di lorong barusan ibu mertuanya itu sekilas bola matanya seperti kemerahan. Melihat ibu mertuanya muncul tiba-tiba dengan tadi sempat memerah matanya, Jono pun hanya diam, langsung menundukkan kepala tak berani berbicara. Ternyata Mbok Wati meminta dibuatkan air hangat kepada Maya anaknya. Maya pun melayani ibu kandungnya, sedangkan Jono langsung bergegas menuju kamar, terlelap tidur, tak ingin mengingat lagi kejadian aneh yang tadi dia alami. Hari-hari pun berlalu, masih di bulan Januari 2025. Waktu itu, hari Kamis malam Jumat di minggu ketiga. Jono terbangun tengah malam, perutnya mules. Dia pun keluar dari kamar. Anak dan istrinya sudah tertidur begitu lelap. Jono lantas menyalakan lampu ruang tamu yang memang selalu dimatikan. Lalu menuju ke arah dapur yang tentunya melewati kamar belakang tempat tidur ibu mertuanya. Ketika melewati tempat tidur sang mertua, kamar belakang itu, di lorong, Jono langsung merinding. Aneh, kok lewat depan kamar si Embok malah jadi merinding kayak gini. Udah mules banget nih, gak kuat. Jono pun lari ke kamar mandi. Ceritanya nih, selepas BAB, Jono keluar. Jalan pelan menuju kembali ke kamar tidurnya. Namun, tepat di depan pintu kamar sang ibu mertua, Jono lantas terdiam, menempelkan telinga ke pintu kamar. Jono mendengar suara serak dari dalam kamar. Suara dari Mbok Wati, ibu mertuanya, yang berkata, "Gusti, ampun Gusti, saya sudah tak kuat, saya sudah tua. Ampun Gusti, ampun." Suara mertua Jono merintih dengan nada yang begitu serak, menakutkan. Bulu kuduk Jono merinding kembali, tubuhnya sedikit gemetar. Dengan telinga yang masih menempel di pintu, jantung Jono berdegup kencang. Dia mencuri dengar perkataan Mbok Wati dari dalam. "Ampun, ampun Gusti, ampun. Saya sudah tak kuat Gusti, saya sudah tua." Lalu, puncaknya, Jono mendengar suara geraman yang berat dari dalam kamar itu, yang lantas membuat Jono ketakutan bergegas lari menuju ke kamar tidurnya. Dengan muka yang begitu pucat, Jono membangunkan Maya istrinya. Mai, bangun Mai, bangun." "Ada apa Kang? Ada apa sih ini? Maya lagi tidur loh, Maya masih ngantuk loh Kang." Mai, Simbo Mai, Simbo." "Loh, ada apa toh Kang sama Simbo?" "Si Embok
tadi ngerang-ngerang kesakitan dari kamar, Kang. Ah, gak mungkin. Simbo kan lagi tidur, Kang. Jam segini pasti pules. Bener loh, Mai. Akang denger sendiri, Mai. Yuk, kalau kamu gak percaya. Ah, apaan sih, Kang? Gak mungkin Maya mau tidur lagi. Ucap Maya yang tidak percaya akan perkataan Jono. Melihat istrinya yang tak peduli seperti itu, malah langsung berbalik memunggungi Jono. Jono pun hanya menghela napas, lantas dia duduk menyandar di ranjang tidurnya. Terngiang-ngiang, suara serak, rintihan kesakitan Mbok Wati dari dalam kamar yang tadi dia curi dengar. Namun Jono tak mau ambil pusing, malah Jono jadi parno sendiri saat itu. Akhirnya dia pun memutuskan tidur menyusul Maya istrinya. Esok paginya, Jono ketika bangun dari tidur lelap, dia yang penasaran dengan kejadian semalam, lantas menuju ke kamar belakang, menanyakan hal itu kepada Mbok Wati. Mbok di kamar, Mbok? Iya, John. Mbok di kamar. Ada apa? Ucap Mbok Wati. Ada perlu, Mbok? Masuk. Jono pun lantas masuk ke dalam kamar ibu mertuanya. Terlihat Mbok Wati duduk di ranjang mengenakan baju kebaya lusuh, baju khas nenek tua yang sering dikenakan hampir setiap hari dengan kain samping sebagai bawahan. Tubuh kurus tuanya terlihat begitu ringkih. Ada apa, John? Ini, Mbok. Jono mau nanyain sesuatu, Mbok. Mau nanya apa? Begini, Mbok. Semalam, tengah malam Jono mendengar Simbo kayak yang ngomong sendirian. Simbo ngomong sama siapa? Hah? Ulangi lagi. Mbok, tadi malam Jono ngedenger Simbo ngomong sendiri. Simbo lagi ngomong sama siapa? Mendengar itu, Mbok Wati langsung diam. Pandangan matanya yang tadinya sayu langsung berubah tajam. Jangan ikut campur, Jono. Jangan ikut campur. Itu urusan Simbo. Kaget Jono dong. Ini ibu mertuanya kayak yang murka, kayak yang marah. Ya, nggak juga sih, Mbok. Jono cuma ingin tahu, Mbok. Soalnya Simbo semalam kayak yang kesakitan. Jono khawatir, Mbok. Sudah, jangan dibahas lagi. Pergilah, urus urusan kamu sendiri, ucap Mbok Wati. Jono agak emosi lah diperlakukan seperti itu oleh ibu mertua yang dia rawat. Ya sudahlah, Mbok. Jono pamit dulu, Mbok. Jono lantas bergegas keluar dari kamar itu. Namun baru keluar dari kamar, pintu langsung tertutup begitu kencang. Gemetar Jono dong. Lantas Jono menoleh ke arah istrinya yang berdiri di dapur seperti yang kebingungan. Ada apa, Kang? Enggak ada apa-apa. Akang cuma habis ngecek Simbo. Besok kan waktunya Simbo kontrol. Oh, ya sudahlah. Gak apa-apa Simbo kan? Gak apa-apa, ucap Jono menyembunyikan itu dari istrinya. Nah, masuk bulan Februari. Bulan kedua, Mbok Wati dirawat di kediaman Jono. Waktu itu hari Kamis pagi tanggal 6 Februari 2025. Pagi-pagi sekali, sekitar jam setengah 6, Jono diminta mengantar Maya ke pasar untuk belanja bulanan. Kang, antar Maya ke pasar yuk, Kang. Udah waktunya belanja bulanan. Stok makanan di kulkas udah mau habis. Beras juga udah mau habis, Kang. Ya sudah tuh, Akang mandi dulu, ucap Jono. Maya pun hanya mengangguk. Jono lantas buru-buru mandi. Selepas itu berdandan ala kadarnya, mengenakan jaket dan membonceng sang istri menuju ke pasar untuk belanja. Setibanya di pasar, Jono menyimpan motor di tempat parkir, sedangkan Maya
lantas masuk dan mulai belanja, Jono sendiri langsung menuju ke kedai kopi sambil menunggu istrinya. Cukup lama Jono menunggu sang istri belanja. Karena memang yang namanya istri ini perempuan, kalau udah belanja ke pasar, bukan main lamanya. Akang sendiri suka sebel juga. Hampir 2 jam lebih loh. Jono di warung kopi. Kopi udah habis 2 gelas. Rokok entah sudah berapa batang. Nih bininya si Maya belum juga pulang. Ya Allah, ini si Maya kemana sih? Belanja apa? Udah 2 jam lebih kok belum datang juga. Si penjual yang mendengar keluhan Jono, dia hanya tersenyum. Maklumlah Kang, namanya juga ibu-ibu, istri saya juga sama kok. Iya Mang, dasar betina, ucap si Jono. Nah, tak lama, terlihatlah Maya dengan barang belanjaan yang begitu penuh. Dia pun menoleh ke arah Jono. Kang, bantuin. Jono bergegas mendekat membawa barang belanjaan Maya. Singkatnya, pada pulanglah nih balik ke rumah. Sesampainya di rumah, Maya meminta Jono untuk membantu membereskan barang belanjaan, sedangkan Maya langsung menuju ke kamar ibu kandungnya untuk memandikan Mbok Wati. Nah, ketika Jono sedang membereskan barang belanjaan itu, mata Jono tertuju ke kantong kresek yang terikat. Ini apaan sih? Begitu dibuka oleh Jono, kaget dia. Isi dalam kantong kresek itu sesajen. Umbo rampe, cara berem, cara bodas. Terus ada yang seperti kupat, yang disebut kupat tangtang angin, yang bentuknya kecil. Lalu di situ ada rokok serutu, rokok siong. Umbo rampe sesaji yang begitu komplit. Ditambah pula ada beberapa kemenyan madu. Loh, si Maya kok belanja ginian buat apa? Pikir Jono. Jono tak peduli. Walau penasaran, barang-barang itu pun Jono bawa ke dapur. Nah, siang harinya Jono nanya ke Maya. Mai, itu loh di belanjaan tadi. Akang ngeliat kok banyak sesaji, umbo rampe, minyak panbo, kemenyan. Itu buat apa? Loh, Kang, masa Kang Jono lupa? Itu kan memang kebiasaan ibu. Kebiasaan ibu? Maksud kamu gimana, Mai? Oh iya ya, Kang Jono kan belum tahu ya. Begini loh Kang, di keluarga besar Maya itu ada adat kebiasaan warisan turun-temurun dari leluhur Maya. Kalau setiap mau malam Jumat Kliwon, itu kita harus nyajen. Nyajen kaliwonan buat leluhur. Nah, sesaji itu mau si Mbok gunakan buat ritual nyajen nanti malam. Mendengar itu semua, Jono pun mengangguk paham. Lantas, sore harinya sekitar jam 5, terlihat Maya begitu sibuk di dapur menata sesaji sesuai perintah dari Mbok Wati di atas sebuah nampan dari anyaman bambu. Hal itu pun tak luput dari perhatian Jono. Lantas oleh Jono pun ditanya, Mai, emang harus sekumplit itu ya? Ya iyalah Kang, ini kan ritual kaliwonan. Penting loh buat keluarga Maya. Tapi Mai, memangnya sesaji itu mau diberikan ke siapa? Ya Maya juga nggak tahu Kang. Ini kan cuman perintah dari si Mbok. Sudahlah, lebih baik bantu Maya. Tuh ambilin nasi tumpeng. Nasi tumpeng? Mana? Itu loh yang di meja. Jono pun menoleh. Di situ ada nasi kuning berbentuk kerucut, lengkap dengan hiasan seperti cabai, bawang, dan yang lainnya. Nah, si cabai dan bawang ini ditusuk-tusuk pakai lidi. Bawang merah ditusuk dan di atasnya ditancapkan cabai merah. Ada 3 tusuk totalnya. Ditancapkan di nasi tumpeng warna kuning.
Ini Mai. Iya, bantu Maya bawa semua ini ke kamar Simbo. Jono hanya menurut. Agak ngeri pula nih. Ngeri-ngeri sedap lah si Jono. Melihat sesaji sedemikian rupa dibawa ke kamar ibu mertuanya. Masuk ke dalam kamar sang mertua. Jono melihat mertuanya seperti biasa mengenakan kebaya. Namun kebaya yang dikenakan waktu itu adalah kebaya putih. Seperti kebaya yang begitu baru. Wangi pula. Bukan bau tanah waktu masuk ke kamar nenek tua nih. Tapi wangi minyak yang gak Jono kenali. Jono hanya melihat sebotol minyak panbo yang sudah terbuka tutupnya. Abong nini makanya nage minyak panbo, pikir Jono. Jadi si Kang Jono ini walau orang Jawa nih, karena udah 30 tahun tinggal di Sunda, aksen Jawanya udah hilang. Lebih pasti berbahasa Sunda. Nah, sesaji pun diletakkan Maya di sudut kamar, diikuti oleh Jono pula. Lalu Mbok Wati berkata kepada Jono, "Jon, nanti sebelum maghrib, bantu Simbo buatkan arang." Arang? Arang buat apa, Mbok? Ya buat bakar menyan. Nanti arangnya kamu simpan di kaleng atau sejenisnya. Bawa ke kamar Simbo. Iya, Mbok. Iya, ucap Jono. Nah, selepas menyimpan semua sesaji, sebelum maghrib, Jono pun mengikuti perintah sang mertua, walau masih agak enggan. Arang langsung dia beli ke warung, dia simpan di kaleng bekas kue, dibawa masuk ke kamar ibu mertuanya. Tak lama suara azan maghrib terdengar. Jono pun pamitan lantas bergegas ke Masjid Jami, sholat maghrib berjamaah dengan warga yang lain. Sepanjang perjalanan menuju ke masjid, bahkan ketika sholat, Jono pun masih teringat. Ritual apa sih yang mau dilakukan ibu mertuanya? Sedangkan Jono, selama ini, walau memang itu warisan leluhur, tapi dianggap udah nggak relevan lah dilakukan di zaman seperti ini. Tapi ya bodoh amat lah, toh itu urusan mertua. Pikiran Jono waktu sholat tuh. Sholat si Jono jadi nggak husu. Ingetannya terus ke sesajen sama mertuanya. Singkatnya selepas Isya Jono pun pulang. Waktu itu kan Kamis malam Jumat. Kliwon pula. Jono ini bagian ronda. Jam 9 malam, Jono mencium aroma asap kemenyan pekat dari kamar mertuanya. Waduh, Simbo udah mulai nih. Neng, Akang mau ronda dulu ya. Sekarang kan jadwal Akang ronda. Iya Kang, ya sudah. Ada kopi nggak? Tanya Jono. Ada tuh di dapur, bawa aja ke pos, ucap Maya yang menjawab pertanyaan Jono sambil sesekali menguap. Jono pun ke dapur. Di dapur dia mencari-cari kopi yang disimpan sang istri. Ketika nyari kopi itu pula, Jono masih mencium kemenyan yang begitu pekat. Si Embo bakar kemenyan kok banyak banget sih. Jadi nggak nyaman, pikir Jono. Jono udah mulai nggak nyaman nih dalam rumah. Kopi ditemukan, ada 4 bungkus, langsung Jono bawa. Namun ketika Jono berjalan mendekat ke kamar ibu mertuanya, saat itu pula lah Jono mendengar suara sang ibu mertua seperti sedang merapalkan mantra yang bunyinya menurut Kang Jono waktu itu. Ibu mertuanya dari dalam kamar berkata dengan nada yang sudah serak, "Gusti Prabu, Sang Hyang Bajul Sagara, junjungan kaula, kula angkir datang ke tempat kaula. Om, Gusti Prabu, Sang Hyang Bajul Sagara, kula angkir ke tempat kula, datang ke tempat kula. Oh, itulah mantra yang terdengar oleh Jono dari luar yang diucapkan oleh Mbok Wati
ibu mertuanya. Ketika mendengarkan mantra yang diucapkan sang mertua, Jono yang merinding, pucat ketakutan, lantas buru-buru berlari ke ruang tamu. Istrinya dan Tono anaknya tak terlihat. Dicek di kamar, sudah pada tertidur lelap. Aneh, baru jam 9 malam, tapi si Maya sama Tono kok udah pada molor. Kayak yang kena sirep, pikir Jono. Tapi Jono tak memperdulikan. Dia ambil kain sarung, lantas keluar dari rumah. Pintu dia kunci. Saat itu pula lah hujan gerimis pun turun membasahi kampung tempat tinggal Jono dan Maya. Loh, kok tiba-tiba hujan? Jono pun berlarian menuju ke arah pos ronda. Ketika tiba di pos ronda, di situ baru ada Kang Taryo yang tiba terlebih dulu sebelum Jono. Jono pun berbasa-basi dengan Kang Taryo, lantas menyeduh kopi, melanjutkan obrolan mereka berdua. Lagi asik ngobrol dengan Kang Taryo, Jono bertanya, "Kang, si Karnaen kemana, Kang? Kok jam segini belum juga datang?" "Bentar lagi mungkin, Jon. Bentar lagi lah. Tuh lihat, udah mau jam 10. Tahu sendiri kan, si Karnaen pasti datang telat kalau urusan ronda. Beda lagi kalau urusan duit," ucap Taryo sambil tertawa. Tak lama memang terdengar suara orang berlarian. Terlihatlah memang Karnaen yang lari sambil memayungi kepala dengan daun pisang. "Alah, hujannya lumayan gede, ucap Karnaen sambil menyimpan daun pisang masuk ke pos ronda. "Loh, Kar, kamu mah kebiasaan. Kalau setiap bagian ronda pasti telat datang." "Ya maklumlah, Kang. Maklumin aja lah," ucap Karnaen sambil tersenyum. Melihat kopi yang masih belum diseduh, Karnaen ambil langsung dia buka. Sambil nyeduh kopi, Karnaen pun bicara. "Kang Jono, tadi kan kebetulan lewat deket rumah, Kang. Kok bau menyan ya, Kang? Bau menyannya, pekat banget. Sampai kelihat tuh asap menyan kayak kabut keluar dari loster jendela pintu belakang." Jono mendengar itu, hanya tersenyum kaku. "Loh, tumben Jon, sejak kapan kamu suka bakar menyan?" "Oh itu masih Mbok, si Mbowati, mertuaku. Ya katanya sih, nyajen kaliwonan. Katanya itu kepercayaan turun-temurun dari leluhur keluarganya si Maya." "Oh, nyajen. Ya wajarlah Jon, itu kan memang warisan leluhur kita. Gak apa-apalah." "Ya gak apa-apa sih, gak apa-apa. Cuma kan bau menyannya itu loh. Kenapa sih gak diganti aja pakai buhur kayak gaharu, cendana yang baunya lebih wangi? Kalau menyan kan baunya itu loh bikin mual," ucap si Jono. Sedangkan Karnaen dan Taryo hanya tersenyum saja melihat Jono yang bertingkah seperti itu. Malam semakin larut, hujan gerimis malah terdengar semakin rapat, semakin kencang, semakin besar. "Waduh, kok hujannya makin gede ya?" "Iya Jon, gak apa-apalah. Toh kita kan di pos ronda, gak bakal kehujanan pula. Tapi udah malam banget, lihat tuh, udah jam 12:30. Khawatirlah, Simbo itu kan lagi sakit." "Lah, maksud kamu apa, Jon?" "Yang ngertilah Kang Taryo, Karnaen. Simbo kan di rumah lagi sakit. Kemarin baru pulang kontrol. Ya khawatirlah takut Simbo ada perlu apa-apa. Sedangkan Maya sama si Tono udah pada lelap, udah pada ngorok." "Maksudnya mau pulang?" "Ya iyalah mau pulang. Pamit dulu ya. Lu berdua aja lah lanjutin ronda," ucap Jono. Taryo dan Karnaen hanya menggelengkan kepala. Kebiasaan nih si Jono. Semenjak ada Mbowati, ketika tiba giliran ronda, pasti pulang lebih dulu dari mereka berdua. Tanpa menunggu izin dari Taryo dan Karnaen,
Jono mengambil daun pisang yang tadi dibawa Karnaen, lantas setengah berlari keluar dari pos ronda menuju kediamannya. Jono berlarian di jalanan desa waktu itu, menuju ke rumah tempat tinggalnya. Sedangkan hujan malah turun semakin deras. Bahkan angin mulai berhembus kencang, sampai membuat daun pisang yang Jono pegang untuk menaungi kepala itu terbawa terbang oleh terpaan angin yang kencang. Akhirnya Jono pun basah kuyup. Dia terus berlari menuju ke rumahnya. Namun di tengah Jono yang mendekat ke arah rumah, Jono sendiri keheranan karena di belakang tadi hujannya begitu deras. Ketika dekat ke rumah, justru hujannya masih gerimis. Loh. Kok di sini gerimis? Padahal di belakang hujan angin loh. Aneh, pikir Jono. Jono pun terdiam memperhatikan sekitaran rumah kediamannya. Sadarlah Jono, suasananya begitu sepi, hening. Malah cenderung terasa mencekam di hati Jono. Terlebih ketika Jono menatap ke arah kamar mertuanya. Jono pun bergidik ngeri ketakutan saat melihat asap kemenyan tipis keluar dari atas loster jendela. Ya Allah, Simbo bakar kemenyan berapa sih? Kok jam segini asapnya masih keluar dari kamar? Pikir Jono. Jelas sekali tuh asap kemenyan putih tipis keluar dari loster kamar. Kebayang di dalam kamar muleknya seperti apa. Jono pun berjalan pelan. Ketika tepat di samping dinding pintu kamar belakang yang ditempati sang mertua. Samar-samar Jono mendengar suara lenguhan dari balik dinding kamar. Kayak suara? Loh, itu kan suara Simbo, pikir Jono. Suara lenguhan yang tentunya tak pantas keluar dari nenek tua seumuran Mbok Wati. Karena lenguhan seperti itu adalah suara lenguhan seorang perempuan yang sedang mengayuh kenikmatan. Jono yang penasaran makin mepet nih ke dinding. Bayangannya, pikirannya Jono nih udah kemana-mana. Ngebayangin nenek tua usia 70 tahun yang udah peot lagi nganu-nganu gitu kan. Jono sampai senyum-senyum sendiri. Namun ketika Jono menguping saat itu, Jono malah mendengar suara seperti yang menggeram. Lalu tak lama sambaran petir muncul menyamarkan suara geraman yang baru setengah terdengar. Jono sampai nutup telinga saking kencangnya sambaran petir di langit malam itu. Lalu Jono yang sudah tak kuat karena tubuhnya begitu dingin, lantas berlari menuju ke pintu depan. Anak kunci diambil dari saku dan detik itu pula hujan deras pun turun mengguyur sekitar kediaman rumah Jono. Pintu lantas Jono buka. Bergegas Jono masuk ke dalam rumah. Rumah waktu itu gelap total. Hanya yang menyala lampu depan dan samping saja. Itu pun di luar. Dengan pakaian yang basah, langsung Jono buka baju kaosnya, bertelanjang dada selepas mengunci kembali pintu depan. Jono pun masuk ke dalam kamar, mengambil baju kering, lantas keluar bergegas menuju kamar mandi. Ketika melewati kamar ibu mertuanya itulah, Jono sambil menenteng pakaian kering. Dia pun terdiam, teringat suara tadi waktu di luar. Penasaran, Jono pun merapatkan telinganya ke pintu kamar sang mertua. Namun Jono tak mendengar suara apa-apa. Hanya mencium asap kemenyan yang pekat saja, bercampur dengan aroma minyak.
Yang pastinya berasal dari minyak panbo yang tadi sore di kamar ibunya. Jono pun ke dapur. Di dapur, Jono yang kepalang basah akhirnya mandi. Di tengah Jono yang sedang mengguyur badannya itulah, di sela derasnya hujan, Jono mendengar suara samar, seperti sesuatu yang berjalan di samping rumah. Bluk, 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 bluk. Suaranya jelas sekali di telinga Jono. Jono sampai menghentikan kegiatan mandinya. Air berhenti diguyurkan. Di sela deras hujan, Jono berusaha mendengarkan kembali suara langkah kaki yang begitu kencang tadi. Loh, kayak orang jalan, tapi kok suaranya kencang banget. Kayak nginjek-nginjek bumi, pikir Jono. Namun suara tadi tak terdengar lagi. Jono pun melanjutkan mandinya. Nah, pas lagi pakai handuk, Jono mendengar suara ayam di kandang kembali berkotek rame seperti dulu. Ah, ini pasti biawak itu lagi, pikir Jono. Jono lantas menyampingkan handuk, menutup bagian bawah tubuhnya. Bergegas keluar dari kamar mandi, dia ambil golok di meja. Golok dia hunus, mengendap keluar, membuka pintu belakang. Begitu pintu belakang terbuka, Jono yang tadinya mau menebas biawak yang pasti memakan ayam piaraannya, namun malah berdiri bengong. Golok yang dia pegang aja sampai gemetar hampir terjatuh. Mata Jono hanya menatap tajam tak percaya ke arah kandang ayamnya. Di mana saat itu pula Jono menyaksikan lebih dari 5 ekor biawak mengelilingi kandang ayamnya. Dan ada seekor biawak yang agak besar, sebesar betis, sedang melahap ayam betina milik Jono. Dikelilingi biawak-biawak yang lebih kecil, seolah menjaga biawak besar yang sedang santap malam waktu itu. Heran bercampur takut Jono saat itu. Namun, Jono tersadar ketika mendengar suara jeritan sang mertua dari dalam kamar. Bukan jerit orang kesakitan, tapi tahulah jeritan seperti apa yang dilakukan wanita dewasa di dalam kamar tidurnya. Jono pun berbalik bergegas masuk. Golok dia simpan dengan jantung yang masih bergemuruh kencang. Jono menyandar di pintu belakang. Tadi kayak suara Mbok Wati, pikir Jono. Jono pun berjalan pelan. Teringat belum mengenakan celana. Handuk dia buka, celana dan baju dia kenakan. Lantas Jono berjalan mengendap-endap ke dekat kamar Mbok Wati, ibu mertuanya. Jono mendengar dari dalam suara lenguhan-lenguhan nenek tua. Suaranya serak. Bukan mengundang birahi, justru mengundang rasa ngeri. Ih, si Mbok lagi ngapain sih dalam? Mana nih bau kemenyan makin tebal lagi. Bau minyak, bau kembang. Ya Allah, ngapain sih Mbok Wati? Pikir Jono. Penasaran, Jono pun berniat mau ngintip ke dalam kamar. Namun karena Jono agak pendek nih, dia pun nyari-nyari kursi. Terlihat kursi plastik di sudut ruang tamu depan. Jono pun berjalan mengendap tak menimbulkan suara. Lampu ruang tamu sengaja dia langsung matikan. Biar dia nggak konangan ketika ngintip ke kamar mertuanya. Kursi plastik diteng-teng pelan oleh Jono. Kembali jalan ngendap-ngendap ke lorong. Tepat tiba di depan kamar ibu mertuanya. Suara lenguhan serak mengerikan masih terdengar jelas dari dalam. Tentunya hal itu mengundang rasa penasaran Jono semakin kuat. Walau agak takut,
Dengan kaki yang sedikit gemetar takut ketahuan, Jono pun naik ke kursi plastik. Pelan sekali, berusaha tak menimbulkan suara, bahkan sampai napas sendiri pun diatur oleh Jono. Jono pun naik ke kursi plastik, tepat mengintip ke dalam kamar lewat celah loster di atas pintu. Di luar hujan semakin kencang, semakin deras. Ketika Jono menatap ke arah dalam kamar, langsung tertuju ke ranjang. Disitulah mata Jono melotot lebar. Tubuhnya gemetar ketakutan, mukanya pucat pasi ketika Jono menyaksikan ibu mertuanya, Mbok Wati yang usianya 70 tahun, mengerang-ngerang, melenguh-lenguh ditunggangi oleh sesosok manusia dengan kepala seekor buaya. Jono terbata-bata, ingin teriak namun lidahnya keluh, tak sanggup mengeluarkan suara, sedangkan kaki dan tangannya gemetar. Jono seperti dipaksa melihat apa yang terjadi di dalam. Mata tak bisa dia pejamkan. Sosok mertuanya yang tua renta. Lu bayangin nenek 70 tahun ditunggangi yang gituan. Sambil di sela-sela suara lenguhan, Mbok Wati berkata, "Aduh, tak kuat Gusti, tak kuat Gusti, tak kuat." Sedangkan makhluk itu terus tubuh Mbok Wati, yang membuat Jono bergidik ngeri terlebih lagi ketika manusia berkepala buaya itu tiba-tiba menoleh ke arah pintu seperti yang tahu ada sosok Jono yang mengintip aksi mereka dari luar kamar. Jono pun terbelalak ketika kepala buaya menoleh dengan mata yang begitu merah menatap tajam, membuat Jono langsung lompat dari kursi plastik, lari ketakutan menuju ke kamar tidurnya. Pintu dia tutup, Jono pun lompat ke ranjang. Yang anehnya, Maya istrinya tak merasa terganggu sama sekali, masih asik ngorok, betul-betul seperti yang terkena ilmu sirep. Jono menutup tubuh dengan selimut tebal. Posisi telungkup gemetar ketakutan. Keringat dingin sudah mengucur deras. Saat itulah Jono mendengar suara pintu yang berderi terbuka. Pintu kamar ibu mertua. Lalu suara langkah kaki yang berat perlahan berjalan mendekat dan berhenti tepat di balik pintu kamar Jono. Saat itulah pintu kamar Jono pun pelan terbuka dari luar. Krek. Begitu suara pintu terbuka, kembalilah terdengar suara langkah kaki berat yang masuk ke dalam, lalu suara serak terdengar di telinga Jono. Jono, bangun Jon, bangun. Jono semakin ketakutan sampai tiba-tiba selimut yang dia pegang yang menutup tubuhnya itu seperti ditarik kencang dari belakang. Begitu selimut terbuka, teriak Jono sambil menangis. Nungging dia. Lalu tiba-tiba dua sosok sudah berdiri tepat di samping Jono yang nungging ketakutan. Jono mendengar suara, "Jon, bangun Jon, bangun." Jono pun memberanikan diri membuka tangan yang menutup wajah, lantas menoleh. Saat itulah Jono terkesiap melotot tak percaya. Di hadapannya ada sosok Mbok Wati, ibu mertuanya, dan sosok lelaki
yang begitu Jono kenali. Sosok lelaki yang sudah meninggal beberapa tahun silam, yang tak lain adalah sosok almarhum Mbah Kromo, bapak mertuanya. Mata Jono terbelalak menunjuk ke arah Mbok Wati dan Mbah Kromo, yang seketika tersenyum menyeringai menakutkan. Lalu kepala mereka berubah menjadi kepala seekor buaya. Jono pun pingsan ketakutan. Tak ingat apa-apa. Yang terakhir diingat dalam pikiran Jono hanya senyum menyeringai ibu bapak mertuanya. Esok paginya, Jono terbangun dari pingsan. Ketika tersadar, dia tidur sendiri di ranjang dengan tubuh yang begitu panas demam. Suara Jono bergetar memanggil-manggil Maya, istrinya. Tak lama Maya pun datang dengan langkah kaki terburu-buru. Ya Allah Kang, Akang teh kenapa? Badan Akang kok panas semua? Gak tahu Mai. Aduh, badan Akang kok panas dingin ya Mai, ucap Jono. Menurut Maya, wajah Jono saat itu begitu pucat pasi. Bibirnya saja sampai kebiruan. Badannya panas. Langsung dikompres oleh Maya, disuapi makan, lantas diberi obat. Jono tak mengerti. Sedangkan kejadian semalam tidak Jono ceritakan kepada Maya, takut Maya sang istri tersinggung. Jono pendam dalam hati kejadian itu. Dia hanya terbaring, tubuh panas demam dengan kondisi yang begitu lemah tak bertenaga. Dalam hati Jono berkata, ini kayaknya kesambet, pikir Jono. Namun bayangan ibu mertua yang berubah kepalanya menjadi kepala buaya dan tatapan menyeringai dari almarhum Mbah Kromo, bapak mertuanya, terus berputar terulang-ulang di kepalanya Jono. Sampai malam harinya, tatkala Jono yang tertidur lelap selepas meminum obat penurun demam dari Maya sang istri. Jono malam itu, selepas malam kemarin memergoki ibu mertuanya ditunggangi buaya, Jono bermimpi. Di mana dalam mimpinya Jono sedang berada di pinggiran sebuah pantai. Dia berdiri sendiri kebingungan. Loh, ini mimpi, tapi kok kayak nyata? Ini kan pantai, pikir Jono. Saat itu dalam mimpinya waktu malam hari. Suara hembusan angin, deburan ombak terdengar jelas menerpa tubuh Jono. Baju Jono aja sampai kibar-kibar tuh, kena hembusan angin pantai. Rasa dinginnya terasa begitu jelas. Jono memperhatikan hanya gelap yang terlihat. Bahkan ketika ombak dari pantai mengenai telapak kaki Jono, terasa begitu dingin sampai Jono lompat ke belakang. Semakin bingung Jono dibuatnya. Dia tak kenal berada di daerah mana. Jono tak mengenali lokasi tempat dia berdiri. Saat itulah terdengar suara serak yang menegur Jono dari belakang tubuhnya. Jono. Jono pun langsung menoleh. Terkejutlah Jono melihat sosok almarhum bapak mertuanya berdiri tersenyum dengan muka yang pucat. Bapak? Namun Jono langsung diam. Karena ketika dia bicara, tak ada suara yang terdengar. Jono seperti orang gagu. Jono yang bingung, lantas menatap kembali ke almarhum bapak mertuanya, yang langsung memberi isyarat tangan kepada Jono agar Jono jangan berbicara. Lalu Mbah Kromo mendekat ke arah Jono, memegang tangan Jono yang terasa begitu dingin, lalu menuntun Jono berjalan
menuju ke arah ujung pantai. Jono tak kuasa menolak karena tubuhnya seperti yang ditarik dengan tenaga yang begitu kuat. Mau merontak pun percuma. Cengkraman tangan bapak mertuanya begitu kuat. Jono pun ternyata dituntun dibawa menuju ke sebuah batu karang yang terlihat menonjol di ujung pantai. Jono dibawa ke batu karang itu. Lantas Jono melihat bapak mertuanya duduk di atas batu karang dan memberi isyarat Jono agar ikut duduk pula bersama dirinya. Dengan hati yang ketakutan, Jono naik ke hamparan batu karang lantas duduk berhadapan dengan almarhum mertuanya. Lalu Mbah Kromo pun mulai berbicara. "John, ini bukan mimpi, tapi sengaja kamu bapak bawa ke tempat ini. Ada sesuatu yang mau bapak ceritakan kepadamu." Seperti tadi, Jono menjawab namun tak ada suara yang keluar. Dia bingung, kok jadi orang gagu. Lalu Mbah Kromo hanya tersenyum, lantas kembali menyambung perkataannya. Ucapannya, ceritanya. "Jono, ketahuilah, sudah 5 generasi di keluarga besar bapak, turun-temurun, kami semua mempunyai ikatan khusus dengan siluman buaya putih pantai selatan. Dan saat ini sudah tibalah waktu di mana kamu dan Maya istrimu melanjutkan ikatan perjanjian itu seperti kami dulu di masa lalu," ucap Mbah Kromo. Jono ingin teriak menolak, namun tak ada suara, ingin lari tubuhnya seperti yang terkunci. Mbah Kromo hanya tersenyum begitu getir. Lantas kembali berkata, "Kamu tak bisa menolak, Jono. Ini sudah ketentuan dari leluhur kami. Kau akan menjadi generasi ke-6 yang melanjutkan perjanjian ini. Dan kau harus merelakan istrimu, si Maya, menjadi budak nafsu siluman buaya seperti Wati istriku selama beberapa tahun lalu," ucap Mbah Kromo. Jono makin bergidik ngeri selepas mengetahui ternyata Mbok Wati ibu mertuanya dijadikan pemuas nafsu siluman buaya. Dan sekarang giliran dari Maya, anak kandung Mbah Kromo sendiri sekaligus istri dari Jono, yang harus menggantikan posisi Mbok Wati menjadi pemuas nafsu dari sosok siluman buaya yang mengikat perjanjian dengan leluhur keluarga Mbah Kromo. Kau tak bisa menolak, Jono, dan tak ada kekuatan yang bisa memutus ikatan perjanjian ini, ucap Mbah Kromo yang langsung tertawa terbahak-bahak. Dan sepintas dalam pandangan Jono waktu itu, kepala dari Mbah Kromo bapak mertuanya berubah menjadi kepala seekor buaya, dan sekujur kulit tubuhnya berubah layaknya kulit dari buaya. Yang saat itulah Jono pun berteriak, yang teriakannya malah terbawa keluar ke alam nyata. Dan ketika Jono terbangun dengan napas yang tersengal, keringat bercucuran, Jono teringat akan mimpi yang begitu nyata. Lantas dia menoleh ke arah Maya. Saat itulah Jono pun melihat kulit wajah Maya istrinya seperti sisik
kulit buaya. Jono pun malah kembali pingsan menyaksikan itu semua. Esok paginya Jono terbangun. Panasnya mulai reda, namun pikiran Jono masih berkecamuk. Masih teringat ucapan Mbah Kromo semalam, dan teringat pula perubahan kulit Maya dalam pandangan Jono sewaktu tersadar dari mimpi buruknya. Jono pun bertekad, seusai sembuh nanti dari demam yang dia derita, Jono akan berusaha mencari solusi dan memecahkan masalah di keluarga besar istrinya. Benar ataukah tidak kalau mimpi dalam tidurnya itu nyata? Jono bertekad kuat mencari pertolongan orang lain untuk memutus perjanjian dari leluhur nenek moyang Maya istrinya yang sudah berjalan 5 generasi lamanya. Namun yang jelas di hari itu, di bulan Februari tahun 2025 saat itu, Jono akhirnya mengetahui sebuah rahasia kelam di keluarga besar sang mertua, yang ternyata keluarga mertuanya mempunyai ikatan perjanjian dengan sosok siluman buaya pantai selatan.